Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 25 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengapa Harus Mengampuni? Mengapa harus mengampuni? Firman Tuhan terambil dalam Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Tatkala kami disakiti berkali-kali, dikhianati berkali-kali, dirugikan berkali-kali, kami ingin mendapatkan jawabannya. Mengapa kami harus mengampuni? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengapa harus mengampuni? Sebelum kita membahas bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Kolose 3:13, mengapa harus mengampuni? Maka kita akan membahas ada banyak alasan kita tidak bisa mengampuni. Yang pertama, karena kita dikhianati berkali-kali. Yang kedua, karena kita disakiti berkali-kali. Yang ketiga, karena kita dirugikan berkali-kali. Yang keempat, dan seterusnya. Kita bisa mencatat sedemikian banyak alasan bahwa kita tidak bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita berkali-kali. Hitungan manusia biasanya itu sampai 3 kali. Yang ketiga berarti putus hubungan. Bukankah di dalam pendidikan, di dalam dunia kerja, ada SP1, SP2, nah kalau sudah SP3 berarti pisah. SP1 teguran, SP kedua adalah peringatan keras, dan SP3 berarti pemberhentian hubungan. Kita tidak bisa mengampuni. Di dalam rumah tangga, di dalam hubungan persahabatan, dalam dunia bisnis, di dalam bermasyarakat, kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang sudah menyakiti dan mengkhianati. Dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi kejahatan-kejahatan besar, tatkala kemudian masuk dalam sidang pengadilan, maka kita akan menemukan ada orang yang meminta bahwa yang bersangkutan itu dihukum seberat-beratnya dan tidak pernah akan bisa dimaafkan untuk perbuatannya. Mungkin yang bersangkutan membunuh salah satu anggota keluarga kita yang dicintai. Namun ada sikap pilihan yang lain, yaitu mengampuni. Mengampuni dan tidak menaruh dendam dan menyerahkan kalau secara hukum kembali kepada hukum yang berlaku, yang karena memang satu tempat hukum itu tidak bisa dibiarkan. Sekalipun kita sudah mengampuni, namun hukum negara tetap harus dijalankan. Karena negara punya tugasnya sendiri, kita punya tugasnya sendiri. Kecuali negara punya kebijakan, mungkin mengurangi hukuman. Maka itu adalah tugas negara. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita memilih tidak mengampuni, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah perasaan sakit, dendam, kemudian kemarahan, kebencian. Maka sesungguhnya itu yang kita akan pelihara. Apakah dengan dendam, dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan rasa sakit yang kita tetap miliki, itu ada pada diri kita. Apakah rasa sakit marahnya itu ada pada diri yang bersangkutan yang sudah merugikan kita? Kan tidak demikian. Sehingga kita mengalami kerugian 2 kali. Kerugian yang pertama, ya kita sudah disakiti, kita sudah dikhianati, kita sudah dirugikan. Prosesnya, kejadiannya sudah berlangsung, sudah terjadi, selesai. Tidak akan terulang kembali kalau kita menutup diri. Namun perasaan sakit, perasaan marah, perasaan dendam, apakah kita akan bawa seumur hidup kita? Bukankah itu akan merugikan kehidupan kita sendiri? Kita menjadi orang yang penuh dengan kepahitan sepanjang hidup. Apapun anugerah yang Tuhan beri, kehidupan yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita, akan menjadi tidak punya makna. Karena mengapa? Karena orang yang punya dendam, orang yang punya memelihara kepahitan, orang yang memelihara sakit hati, orang yang memelihara kemarahan, apapun yang indah yang ada di sekitarnya, yang dimilikinya, maka itu tidak bisa menggantikan dan kemudian membuang semua yang ada pada diri kita. Maka kita sendirilah yang harus membuang semua perasaan itu keluar.
maka dengan demikian kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Mungkin kita tidak akan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Namun minimal sahabat seperjalanan kita harus berbuat baik kepada diri sendiri. Agar jangan kita dirugikan berkali-kali, kemudian menyimpan berbagai perasaan negatif yang merusak itu, apakah kita akan simpan sampai kita meninggal? Bukankah kita sedang berlaku buruk, berlaku tidak adil, dan berlaku merusak kepada diri sendiri, dan pelakunya adalah kita sendiri? Ada alasan mengapa kita harus mengampuni. Alkitab mengatakan apa? Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini alasannya. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Tuhan itu sudah mengampuni kita untuk semua dosa yang kita perbuat dari nenek moyang kita. Dan dosa-dosa yang kita juga masih bisa lakukan, bisa terjadi di kemudian hari, tidak ada yang bisa menjamin. Kita berkali-kali mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap menebus semua dosa-dosa kita. Tuhan tetap membuang semua kesalahan kita seperti dalam lagu-lagu sekolah minggu. Aku buang dosaku ke laut, ke tubir-tubir laut yang terdalam, dan aku tidak pernah akan lihat kembali. Setelah aku tinggalkan, aku buang, jangankan ditengok diambil. Untuk diingat pun aku akan melupakan semuanya. Karena mengapa? Karena firman Tuhan berkata, seperti Tuhan yang sudah mengampuni kita, maka perbuatlah juga demikian kepada orang lain. Mari sahabat seperjalanan, berbuat baiklah kepada dirimu sendiri. Belajarlah mengasihi dirimu sendiri dan bukan mengasihani diri sendiri, karena itu dua kata yang berbeda. Kalau kita mengasihi diri sendiri, kita akan berbuat baik kepada diri sendiri. Semua yang punya dampak baik kepada diri sendiri dan benar harus kita perjuangkan. Kalau mengasihani diri sendiri, maka kita akan terus terjerumus, terikat, terkungkung, terperangkap, dan terpenjara oleh perasaan-perasaan sebagaimana yang dijelaskan tadi di awal. Kita menjadi orang yang selalu membawa kepahitan, membawa dendam, membawa sakit hati, dan itu pada dasarnya juga merusak kesehatan dan tubuh kita. Secara kedokteran, semua emosi-emosi negatif bisa meningkatkan tekanan darah. Semua emosi-emosi negatif itu mempercepat proses penuaan. Silakan sahabat seperjalanan berkonsultasi dengan dokter atau melihat di internet makalah-makalah dampak daripada semua emosi negatif berdampak kepada kesehatan. Dan emosi negatif juga berdampak kepada hubungan. Bukankah kita sekarang melihat kalau orang tua sedang marahnya tentang apa, anak-anak yang bisa kemudian kena dampaknya dalam hal sederhana. Atau bos dalam perusahaan, dia sedang kesal, dia sedang apa, kita juga bisa kena efek sampingnya, kena bantulan, pukulan, padahal bukan kita yang salah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita belajar untuk berbuat baik kepada diri sendiri. Karena mengapa? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, ayat yang ke-13 Kolose pasal 3, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Biarlah sahabat seperjalanan, kita menjadi orang-orang bijak untuk diri sendiri, menjadi orang-orang cerdas, menjadi orang-orang beriman dengan belajar memperhatikan bahwa membenci dan kemudian dendam itu tidak menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah-masalah baru. Biarlah kita harus mengampuni sebagaimana keteladanan yang sudah Tuhan lakukan dalam mengampuni kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.